Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Ustaz. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen, Ibu cek keterangan terlebih dahulu. Berta, Ibu. Dea, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Laura, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Mas Ayu, Yosef. Oh, oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Itu mengenai tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada yang masih ingat fungsi Pancasila dan peranannya apa saja? Saya, Bu. Ya, Elsa. Peranan Pancasila itu ada 4. Ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sama Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, masih ingat ya? Masih. Oke, kita lanjutkan materi kita sekarang itu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Ibu tuliskan saja ya. Ya, Bu. Di Oke, kalau Pancasila itu dasar negara, kalau undang-undang itu apa? Ya, benar Elsa. Undang-undang dasar itu sumber dari segala sumber hukum. Dia menjadi landasan segala peraturan yang ada di bawahnya. Undang-undang ini hukum tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kalau aturan yang tidak tertulis itu, oke. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki undang-undang? Ya, akan kacau, akan terjadi penindasan. Nah, apa yang menjadi alasan suatu negara harus memiliki undang-undang? Di buku itu ada di halaman 36. Boleh kalian sebutkan? Ibu. Ya, Berta, boleh. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang, yang pertama yaitu adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Ya, benar. Karena di dalam undang-undang itu sudah diatur dari pasal 27 sampai pasal 30 sekian, 37 kalau itu sudah diatur mengenai hak-hak warga negara. Salah satunya kalian ini untuk hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Lanjut Berta. Nah, yang kedua adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang keempat adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.
Oke, terima kasih Berta. Kita kasih aplaus dulu untuk Berta. Sekali. Oke, selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu apa saja sistematikanya? Saya Bu, Ya, Sir. terdiri dari ada pembukaan kata alinea. Oke, benar. Ada yang bisa menambahkan? Oke, Berta. Selanjutnya itu ada beberapa pasal Bu. Nah, yang pertama yaitu sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Nah, yang kedua yaitu sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Oke, benar. Kita kasih aplaus untuk dua teman kita. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, Dea. Yang ketiga itu sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 100.000 ayat. Yang keempat itu sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang kelima itu 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Ya, tepat sekali. Kita beri aplaus untuk dia. Selanjutnya itu fungsi Undang-Undang Dasar. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat dan juga warga negara. Undang-Undang Dasar ini berisi norma-norma. Ada yang tahu ada norma apa saja? Ya Bu, Iya, dia. norma kesusilaan, norma kesopanan, terus norma hukum. Ya, tepat sekali. Kita beri aplaus untuk dia. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan setiap tindakan kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada sumber peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk mengatur apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, untuk sebagai pengatur, Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang terakhir itu fungsi undang-undang sebagai penentu. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, para negara, dan warga negara. Oke, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu anggap kalian paham semua. Di sini Ibu punya media spinner. Nanti Ibu panggil satu-satu sesuai urutan aksen ini. Bu, itu maksudnya gimana Bu? Nanti kalian maju untuk menyebutkan ini. Di sini ada amplop yang berisi soal. Nanti kalian jawab soal di sini ya. Oh, baik Bu. Ibu panggil dulu nama-namanya. Bu, ada realitanya. Wah, kalimatnya mungkin bentuk tangan aja ya. Oh, itu modal. Oke, bukan ini. Yang pertama ya, Sir. Kalian aku kelompok itu. Oke, nomor 1 ya. Ini nomor 1. Kayak sini Bu. Iya, jangan di rumah ya. UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan konsep A. Supremasi konstitusi, B. Kedaulatan rakyat, C. Negara hukum, D. Demokrasi Pancasila. Ya, menurut dia siapa nih? A. Bu, supremasi konstitusi.
Ya benar, kita kasih aplaus untuk Yosef. Bu, Bu, itu harusnya dia menghadap ke kanan, bukan ke ibu ya sih. Oke, selanjutnya Mas Ayu. Boleh dulu kan Mas Ayu? Nomor 6. Nah. Oke Mas Ayu. Boleh menghadap ke teman-teman nih Mas Ayu. Pertanyaannya itu fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional adalah yang pertama adalah A. Menyusun hukum pidana pemerintah, B. Mengatur hukum pidana dan perdata, C. Menjadi dasar hukum bagi semua peraturan di Indonesia, D. Mengatur hubungan ekonomi dan internasional. Jawabannya C. Menjadi dasar hukum bagi semua peraturan di Indonesia. Ya benar, kita kasih aplaus untuk Mas Ayu. Terima kasih Mas Ayu. Oke, selanjutnya Amel. Empat. Tiga. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia? Yang pertama jawabannya A. Mahkamah Konstitusi, B. Presiden, C. MPR, D. DPR. Jawabannya C. MPR. Ya benar, kita kasih aplaus untuk Amel. Selanjutnya Laura. Oke, nomor 2 ya. Soalnya apa kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia? A. Peraturan perundang-undangan biasa, B. Sumber hukum tertinggi, C. Peraturan pemerintah, D. Keputusan presiden, B. Sumber hukum tertinggi. Ya benar, kita beri aplaus untuk Laura. Selanjutnya Elsa. Oke, yang satu. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan konsep A. Supremasi konstitusi. Baik, benar. Kita beri aplaus untuk Elsa. Selanjutnya Dea. Ini ya. Tiga. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia? A. Mahkamah Konstitusi, B. Presiden, C. DPR. Jawabannya C. Benar. Kita beri aplaus untuk Dea. Oke, yang terakhir Berta. Boleh ulang.
D. Demokrasi liberal. C. Hukum. D. Otoriter. Jawabannya yaitu C. Hukum. Ya, terima kasih. Benar jawabannya. Kita berikan TK. Oke, dari kalian menjawab soal-soal yang ada, soal-soal ini dan diskusi tadi, Ibu anggap kalian paham ya materi pada hari ini. Mungkin dari kalian ada yang masih belum jelas? Cukup jelas penjelasan dulu. Oke, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Surat 45 adalah hukum tertulis yang mana hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan